Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana liqariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lewat mimbar Jumat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kemasyarakatan, agar kita mampu meraih kehidupan di dunia yang fana ini dan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi nanti dengan selamat dan sejahtera. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Itulah tujuan hakiki setiap manusia, sebagaimana doa yang diajarkan Allah kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa, dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, yaitu untuk makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya berbekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan di antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat
hanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmanianya saja, ataupun bisa seperti syaitan yang hanya mengumbar hawa nafsunya saja. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagaimana permata yang berada di dalam dirinya. 4 permata ini disebut Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi bani adama yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, al-aqlu, wad-din, agama, wal haya'u, sifat malu, wal amalus sholih, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendalinya, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadikan pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan ataupun mana yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendisikan akal sebagai berikut: jauharu ruhaniyun khalaqahu Allah ta'ala muta'allaqan bi badanil insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, yang layak, dan yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan baik secara lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu sifat malu, serta membuahkan amal perbuatan, yakni amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani adalah haya'un nafsiyun, adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara haya'un imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik,
dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita dalam memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita dalam mengendalikan sikap di dalam kehidupan kita. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhananya yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari kita, betapa banyak orang yang pandai dalam hal agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh yang ada, yang muncul, tetapi justru maksiat yang nampak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahayanya yang mengancam permata manusia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal ghadabu yuzilul aql, wal hasadu yuzilud din, wa qama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal salih." Ghadab ataupun marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing hibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang berada di dalam kehidupan kita, yang berada dalam diri kita, untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori al-muttaqin, yakni orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, maliku barru ra'ufur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairu